Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hanifah ingin mempresentasikan tentang penelitian saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Bandar Lampung. Adapun bab pertama yaitu latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan juga kontribusi. Latar belakang masalah. Banyaknya fenomena yang terdapat dalam pendapatan pajak, terutama dalam wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, masih bisa kita katakan sangat rendah dikarenakan tingkat kepatuhan WP non-karyawan ini sangat minim. Adapun tujuan yang kita lakukan untuk penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kesadaran, pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas? Yang kedua, apakah pengetahuan tentang peraturan pajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas? Yang ketiga, apakah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas? Yang keempat, apakah kualitas pelayanan yang dilakukan dalam sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas? Dan yang terakhir, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas? Selanjutnya ada kontribusi. Dari penelitian ini dapat ditetapkan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menambah wawasan tentang wajib pajak orang pribadi, khususnya non-karyawan atau yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, terutama untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, dan sebagai referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya. Bab 2. Landasan teori, kerangka pemikiran, dan juga pengembang hipotesis. Landasan teori. Adapun Theory of Planet Behavior, terus juga ada tentang pajak, selanjutnya wajib pajak, kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas layanan, dan yang terakhir kondisi keuangan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yaitu ada tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat pengetahuan wajib pajak, persepsi wajib pajak, kualitas pelayanan untuk wajib pajak, dan sanksi perpajakan untuk dalam kemauan membayar pajak. Hipotesis yang telah dirumuskan ada 5, yaitu yang pertama, H1, kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. H2,
Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. H3. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. H4. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. H5. Adanya ketegasan sanksi-sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Selanjutnya, bab 3, yaitu ada populasi dan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, dan juga operasionalisasi variabel. Yang pertama ada populasi. Populasi merupakan subjek penelitian. Menurut Sugiono tahun 2010, yaitu populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek atau benda-benda alam yang lain. Selanjutnya ada sampel. Masih sama, menurut Sugiono tahun 2010, sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian tentang terhadap populasi yang sangat besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga, dan juga waktu, maka peneliti dapat menggunakan teknik pengambilan sampel. Nah, dari penelitian ini, populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas yang berada di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Dan data yang digunakan adalah data primer dengan cara membagikan kuesioner untuk ditanggapi. Dan data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Dan pembagian data menurut waktunya yaitu dengan data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuesioner. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara tertulis. Kuesioner digunakan ketika peneliti ingin mengetahui persepsi atau kebiasaan suatu populasi berdasarkan responden. Kuesioner yang disebar harus diuji dulu sebelum untuk mengetahui jika butir-butir pertanyaan yang dimasukkan dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliable. Kuesioner yang dibagikan dapat berupa cetak maupun online. Variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengukuran variabelnya yaitu yang pertama ada kemauan membayar pajak atau Y. Indikatornya adalah konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dokumen yang diperlukan, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak, dan membuat alokasi dana untuk membayar pajak. Tingkat kesadaran pajak yaitu kita jadikan S1.
yaitu pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Penundaan pembayaran pajak atau pajak ditetapkan dengan undang-undang, dan membayar pajak tidak sesuai dengan seharusnya yang akan merugikan negara. Dan ini kita akan menguji tingkat kesadarannya. Selanjutnya, tingkat pengetahuan wajib pajak, yaitu pengetahuan tentang sanksi, pengetahuan tentang PTKP dan PKP ataupun tarik pajak, pengetahuan tentang peraturan melalui sosialisasi ataupun melalui training. Persepsi yang baik bagi wajib pajak X3, yaitu mulai dari pembayaran, penyampaian SPT, sampai update peraturan yang terbaru secara online, dan pendaftaran NPWP melalui e-register. Selanjutnya, kualitas pelayanan pajak yaitu X4, yaitu menunjukkan bahwa wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Dan yang terakhir ada sanksi perpajakan atau X5, yaitu suatu alat untuk mencegah atau meminimalkan wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak. Nah, adapun ketegasan sanksi-sanksi perpajakan yang diperlukan guna meningkatkan peraturan atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka WP akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.